Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku masih ingat hari ketika aku menandatangani surat penjualan rumah itu. Tanganku gemetar, bukan karena ragu, tapi karena percaya. Percaya bahwa pengorbananku akan menyelamatkan pernikahan kami. Aku menjual rumah warisan orang tuaku, satu-satunya tempat yang penuh kenangan masa kecilku, demi membantu suamiku keluar dari kebangkrutan. Saat itu dia memelukku erat dan berbisik, "Kamu satu-satunya yang percaya padaku." Dan aku bangga menjadi orang itu. Masalahnya dimulai ketika bisnisnya jatuh. Hutang menumpuk, telepon dari bank datang setiap hari, dan wajahnya semakin muram setiap malam. Aku tidak tahan melihatnya hancur perlahan. Jadi tanpa berpikir panjang, aku menawarkan solusi yang menurutku paling masuk akal, menjual semuanya yang kumiliki atas namaku. Tabungan, perhiasan, bahkan mobil kecil yang biasa kupakai mengantar anak ke sekolah. Semua kulepas satu persatu. Aku bilang pada diriku sendiri, ini hanya sementara. Nanti kalau usahanya bangkit lagi, kami akan mulai dari nol bersama. Beberapa bulan pertama setelah uang itu masuk ke rekeningnya, ia terlihat kembali bersemangat. Ia sering keluar rumah untuk bertemu rekan bisnis baru. Katanya ada peluang besar yang tak boleh dilewatkan. Aku percaya. Aku selalu percaya. Aku mulai hidup lebih sederhana. Menumpang di rumah kontrakan kecil di pinggir kota, memasak seadanya, menghemat setiap rupiah. Aku tidak pernah mengeluh, karena kupikir ini bagian dari perjuangan seorang istri. Tapi perlahan, ada yang berubah. Ia mulai jarang pulang. Teleponnya selalu dalam mode senyap. Jika kutanya, jawabannya singkat dan dingin. Aku sibuk. Tidak ada lagi pelukan hangat, tidak ada lagi obrolan panjang sebelum tidur. Aku mencoba memahami. Mungkin tekanan membuatnya seperti itu, pikirku. Sampai suatu malam, ia pulang lebih awal dari biasanya. Wajahnya terlihat asing. Bukan lelah, bukan juga marah. Hanya datar. Ia duduk di depanku tanpa menyentuh makanan yang sudah kusiapkan. "Kita perlu bicara," katanya pelan. Jantungku langsung berdebar. Aku tersenyum kecil, berusaha tetap positif. "Soal bisnis? Ada kabar baik?" Ia menggeleng. "Aku rasa kita sudah tidak sejalan lagi." Kalimat itu terasa seperti pisau yang menembus dadaku. Aku menatapnya, mencoba memahami arti kata-katanya. "Maksudmu apa?" Ia menarik napas panjang. "Aku ingin berpisah." Dunia seakan runtuh dalam satu detik. Setelah semua yang kuberikan. Setelah semua yang kukorbankan. Saat aku tidak punya apa-apa lagi atas namaku sendiri. Ia memilih pergi. Aku menatapnya lama, berharap ia akan menarik kembali ucapannya dan mengatakan semua itu hanya emosi sesaat. Tapi tidak. Wajahnya tetap datar, seolah keputusan itu sudah lama ia pikirkan. "Berpisah?" Suaraku hampir tak terdengar. "Setelah semua ini..." Ia mengalihkan pandangan. "Jangan membuat ini lebih sulit." "Lebih sulit?" Dadaku terasa sesak. "Aku menjual rumahku untukmu," kataku, kali ini suaraku bergetar. "Aku menjual perhiasanku. Tabunganku. Semua. Aku meninggalkan kenyamanan hidupku demi menyelamatkanmu." Ia mengusap wajahnya kasar. "Aku tidak pernah memintamu melakukan semua itu." Jawaban itu seperti tamparan keras. "Kamu tidak memintaku?" Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. "Setiap malam kamu bilang kamu hancur.
Kamu bilang kamu tidak sanggup. Aku melakukan itu karena aku istrimu. Ia berdiri, berjalan menjauh beberapa langkah, lalu kembali menatapku. Justru itu. Aku tidak ingin terus merasa berhutang padamu. Aku terdiam. Berhutang, ulangku lirih. Aku ingin hidup yang baru. Tanpa beban. Tanpa rasa bersalah. Kata-katanya terasa semakin kejam. Jadi selama ini pengorbananku dianggap beban? Apakah ada perempuan lain? Tanyaku langsung. Ia tidak menjawab. Tapi diamnya sudah cukup. Dunia terasa berputar. Jadi bukan hanya tentang kegagalan bisnis. Bukan hanya tentang tekanan. Ada orang lain di balik perubahan sikapnya. Sejak kapan? Bisikku. Sudah beberapa bulan, jawabnya pelan. Beberapa bulan. Artinya saat aku sibuk menjual masa depanku demi menyelamatkannya, ia sudah membangun masa depan baru dengan orang lain. Aku tertawa kecil, pahit. Jadi uang yang kuberikan? Itu untuk memulai kembali, katanya singkat. Memulai kembali. Tanpa aku. Tanganku mengepal di pangkuan. Aku tidak punya apa-apa lagi, kataku pelan. Semua atas namamu sekarang. Ia terdiam sejenak, lalu berkata, aku akan kirim uang setiap bulan. Seperti memberi santunan pada orang asing. Aku menatap pria yang dulu kupanggil suami dengan penuh cinta. Kini ia terasa seperti orang yang tak pernah kukenal. Tidak perlu, jawabku akhirnya, meski hatiku hancur. Kalau kamu ingin pergi, pergilah. Tapi ingat satu hal, aku tidak akan selamanya seperti ini. Ia tidak menjawab. Ia hanya mengambil jaketnya. Dan malam itu, dengan satu tas kecil di tangan, ia meninggalkanku di rumah kontrakan sempit yang bahkan bukan lagi milikku sepenuhnya. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku benar-benar sendirian. Pintu tertutup pelan, tapi suaranya terasa menggema keras di dadaku. Aku berdiri terpaku beberapa menit, menatap gagang pintu yang tak lagi bergerak, berharap ia akan kembali membukanya dan berkata semua ini hanya kesalahan. Tapi lorong di luar sudah sunyi. Langkah kakinya menjauh, dan mungkin tak akan pernah kembali. Aku perlahan terduduk di lantai. Rumah kontrakan kecil itu terasa lebih sempit dari biasanya. Dindingnya seperti menekan, udara terasa berat. Semua pengorbanan yang dulu kulakukan dengan penuh keyakinan kini terasa seperti kebodohan yang telanjang di hadapanku. Aku menjual rumah masa kecilku. Tempat ayah dan ibu membesarkanku. Aku masih ingat bagaimana aku menangis diam-diam setelah pembeli itu pergi membawa kunci terakhir. Aku meyakinkan diriku sendiri bahwa aku melakukan hal yang benar. Bahwa cinta memang butuh pengorbanan. Tapi ternyata, pengorbanan tidak selalu berbalas kesetiaan. Teleponku bergetar. Pesan masuk darinya. Aku harap kamu mengerti. Ini yang terbaik untuk kita. Aku menatap layar lama, lalu tertawa pelan, getir. Yang terbaik untuk siapa? Aku membuka lemari kecil di kamar. Isinya hampir kosong. Hanya beberapa pakaian sederhana. Perhiasan yang dulu memenuhi kotak bludru sudah lama berpindah tangan. Tabungan yang dulu membuatku merasa aman kini hanya angka 0. Aku benar-benar tidak punya apa-apa lagi. Air mata kembali mengalir, tapi kali ini berbeda. Bukan hanya sedih. Ada rasa marah yang perlahan tumbuh di dalam dada. Marah pada diriku sendiri karena terlalu percaya. Terlalu mencintai tanpa batas. Aku mengambil cermin kecil di meja rias. Wajahku terlihat pucat,
mata sembab, rambut berantakan. Inikah perempuan yang dulu begitu yakin hidupnya akan indah bersama pria yang ia cintai? Aku menyentuh pipiku sendiri. Kamu masih ada, bisikku pelan pada bayangan di cermin. Kamu belum hilang. Mungkin aku kehilangan harta. Kehilangan suami. Kehilangan rasa aman. Tapi aku belum kehilangan diriku sepenuhnya. Malam itu aku tidak tidur. Aku duduk bersandar di dinding, menatap langit-langit yang retak. Aku membiarkan rasa sakit itu mengalir sampai habis. Karena aku tahu, besok pagi aku harus bangun sebagai perempuan yang berbeda. Bukan lagi istri yang hidup untuk menyelamatkan suami, tapi perempuan yang harus menyelamatkan dirinya sendiri. Dan untuk pertama kalinya sejak semuanya runtuh, aku membuat satu keputusan dalam hati. Aku akan bangkit. Apapun caranya. Pagi datang tanpa memberi kesempatan bagiku untuk benar-benar siap. Cahaya matahari masuk melalui celah tirai tipis, menyinari ruangan kecil yang kini terasa seperti titik nol dalam hidupku. Aku duduk perlahan, tubuhku pegal karena semalaman bersandar di dinding. Kepalaku berat, tapi pikiranku justru terasa lebih jernih. Tangisku semalam seperti membersihkan sesuatu di dalam dada. Rasa sakitnya masih ada, tapi tidak lagi melumpuhkan. Ada ruang kecil yang mulai terisi oleh tekad. Aku berjalan ke dapur sempit dan menuang segelas air putih. Tanganku masih sedikit gemetar, tapi kali ini bukan karena sedih, melainkan karena sadar bahwa tidak ada lagi yang bisa kuandalkan selain diriku sendiri. Aku membuka ponsel dan melihat saldo rekeningku. Angkanya kecil. Sangat kecil. Cukup untuk bertahan mungkin 1 atau 2 bulan jika aku benar-benar hemat. Setelah itu, aku menghela napas panjang. Selama ini aku terlalu fokus membantu bisnisnya hingga melupakan kemampuanku sendiri. Dulu, sebelum menikah, aku bekerja di sebuah butik kecil. Aku pandai menjahit, memilih kain, bahkan pernah menerima pesanan desain sederhana dari pelanggan tetap. Setelah menikah, ia memintaku berhenti bekerja agar fokus mengurus rumah. Biar aku saja yang cari uang, katanya dulu dengan bangga. Dan aku menurut. Sekarang, kalimat itu terasa ironis. Aku membuka lemari dan mencari kotak lama yang hampir kulupakan. Di dalamnya ada beberapa sketsa desain pakaian yang pernah kubuat. Kertasnya sudah agak menguning, tapi garis-garisnya masih jelas. Aku menatapnya lama, lalu tanpa sadar tersenyum tipis. Aku belum kehilangan semuanya. Aku mungkin kehilangan rumah, uang, dan suami. Tapi aku masih punya tangan ini. Masih punya kemampuan. Masih punya harga diri. Ponselku berbunyi lagi. Kali ini panggilan darinya. Aku menatap layar beberapa detik sebelum akhirnya menekan tombol tolak. Bukan karena aku tidak ingin mendengar suaranya. Tapi karena aku tidak ingin kembali menjadi perempuan yang memohon-mohon untuk dicintai. Beberapa menit kemudian, pesan masuk. Aku akan kirim uang minggu depan. Aku membaca pesan itu tanpa emosi. Dulu mungkin aku akan merasa sedikit lega. Sekarang, aku hanya merasa asing. Aku tidak membalas. Sebaliknya, aku membuka aplikasi lowongan kerja. Lalu media sosial. Lalu marketplace online. Jantungku berdegup lebih cepat, bukan karena takut, tapi karena mulai melihat kemungkinan. Jika hidupku sudah hancur sampai titik ini, maka aku tidak punya apa-apa lagi yang perlu ditakuti. Aku menatap bayanganku di layar ponsel. Mulai hari ini, bisikku pelan,
Aku tidak akan lagi hidup di bayangan orang yang meninggalkanku. Hari ini mungkin hari pertamaku tanpa apa-apa. Tapi mungkin juga, ini hari pertama aku benar-benar menjadi diriku sendiri. Hari itu aku mulai dengan langkah kecil. Bukan sesuatu yang langsung mengubah hidup, tapi cukup untuk membuatku merasa bergerak. Aku membersihkan meja kecil di sudut ruang tamu kontrakan, menjadikannya tempat kerja sementara. Mesin jahit lama milik ibuku yang dulu nyaris kujual akhirnya kusimpan karena nilai sentimentalnya. Kini, benda itu terasa seperti penyelamat. Aku mengunggah beberapa foto sketsa desain lamaku ke media sosial. Tanganku sempat ragu saat menekan tombol posting. Ada suara kecil di kepalaku yang berbisik, siapa yang akan peduli? Tapi aku mengabaikannya. Aku sudah terlalu lama meragukan diriku sendiri. Beberapa jam berlalu tanpa notifikasi berarti. Hanya 1-2 like dari teman lama. Namun menjelang sore, sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Apakah ini menerima pesanan jahit custom? Jantungku berdegup lebih cepat. Iya, bisa. Mau model seperti apa? Balasku cepat, mencoba terdengar profesional meski sebenarnya gugup. Percakapan sederhana itu terasa seperti cahaya kecil di lorong gelap. Pelanggan pertamaku ingin membuat dress sederhana untuk acara keluarga. Tidak besar, tidak mahal. Tapi bagiku, itu berarti kesempatan. Malamnya, saat aku mulai menggambar ulang desain sesuai permintaan pelanggan, pikiranku sempat melayang pada masa lalu. Dulu aku sering mendesain baju hanya untuk kesenangan. Aku lupa kapan terakhir kali aku melakukan sesuatu untuk diriku sendiri, bukan untuk orang lain. Ponselku kembali berbunyi. Kali ini bukan pesan, tapi foto. Foto suamiku bersama seorang wanita. Mereka berdiri di depan restoran mewah, tertawa. Wanita itu terlihat anggun, memakai gaun mahal. Caption di unggahan itu berbunyi, "New Beginnings." Tanganku terasa dingin. Jadi ini awal barunya. Untuk sesaat, rasa sakit itu kembali menyerang, lebih tajam dari sebelumnya. Aku membayangkan uang yang kuberikan mungkin menjadi bagian dari hidup barunya itu. Mobil baru. Makan malam mahal. Senyum yang dulu hanya untukku. Air mata hampir jatuh, tapi aku menahannya. Tidak. Aku tidak akan membiarkan foto itu menghancurkanku lagi. Aku menutup aplikasi itu dan kembali pada desain di depanku. Garis demi garis, aku fokus pada detail. Pada jahitan. Pada ukuran. Pada kemungkinan masa depan yang sedang kucoba bangun. Mungkin dia memilih jalan yang lebih mudah, meninggalkanku saat aku tidak punya apa-apa. Tapi aku memilih jalan yang lebih sulit, membangun kembali dari nol. Dan entah kenapa, untuk pertama kalinya, aku merasa sedikit bangga pada diriku sendiri. Pesanan pertama itu selesai 3 hari kemudian. Aku bekerja siang malam, memastikan setiap jahitan rapi, setiap potongan kain pas di badan. Saat pelanggan datang mengambil dressnya, jantungku berdegup kencang seperti hendak menghadapi ujian besar. Ia mencoba gaun itu di kamar kecil kontrakan yang kusekat dengan tirai. Beberapa menit terasa seperti berjam-jam. Lalu tirai terbuka. Wajahnya bersinar. Bagus sekali, pas banget di badan, katanya sambil tersenyum lebar. Aku hampir menangis mendengarnya. Bukan karena pujian itu besar, tapi karena untuk pertama kalinya sejak ditinggalkan, aku merasa dihargai. Bukan sebagai istri seseorang. Bukan sebagai bayangan pria yang lebih dominan. Tapi sebagai diriku sendiri. Ia membayar sesuai kesepakatan,
bahkan menambahkan sedikit tip. Saya akan rekomendasikan ke teman-teman, katanya sebelum pergi. Begitu pintu tertutup, aku terduduk dan menutup wajah dengan kedua tangan. Kali ini air mataku jatuh, tapi bukan karena hancur. Ini air mata lega. Malam itu aku menghitung uang hasil jahitan pertamaku. Jumlahnya tidak besar, tapi terasa lebih berharga daripada jutaan yang dulu pernah kupegang. Karena ini hasil tanganku sendiri. Ponselku kembali bergetar. Pesan dari suamiku. Aku sudah transfer uang untuk bulan ini. Aku menatap pesan itu lama. Dulu mungkin aku akan merasa aman melihat transferan itu masuk. Sekarang rasanya seperti tali yang mencoba mengikatku kembali ke masa lalu. Aku membuka aplikasi perbankan. Uangnya memang masuk. Tanganku sempat ragu, tapi kemudian aku mentransfer kembali jumlah itu ke rekeningnya dengan satu pesan singkat. Aku tidak butuh uangmu. Beberapa menit kemudian, telepon berdering. Aku menolak. Berdering lagi. Kutolak lagi. Akhirnya pesan masuk, jangan keras kepala. Itu hakmu. Aku mengetik pelan, tapi pasti. Hak yang sebenarnya sudah kau ambil saat aku menjual segalanya. Setelah itu, aku mematikan ponsel. Untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar memutus sesuatu. Bukan hanya hubungan, tapi ketergantungan. Hari-hari berikutnya mulai terasa berbeda. Pesanan kecil mulai berdatangan, satu demi satu. Aku membuat akun khusus untuk usaha kecilku. Aku belajar memotret produk dengan pencahayaan seadanya. Aku membaca tentang strategi pemasaran sederhana. Setiap malam aku masih merasa sepi. Masih ada luka yang belum sepenuhnya sembuh. Tapi kini luka itu tidak lagi membuatku lumpuh. Aku sadar satu hal penting. Aku memang pernah menjual semua yang kumiliki demi seorang pria. Tapi aku tidak pernah menjual kemampuanku. Dan selama aku masih punya itu, aku tidak akan benar-benar miskin. Semakin hari, pesanan mulai bertambah. Awalnya hanya teman dari pelanggan pertama, lalu teman dari temannya lagi. Aku mulai menerima permintaan untuk kebaya sederhana, dress pesta kecil, bahkan seragam keluarga untuk acara tertentu. Kontrakan sempit itu perlahan berubah menjadi ruang kerja kecil yang penuh kain warna-warni. Aku tidak lagi punya banyak perhiasan, tapi jemariku kini dihiasi jarum dan benang. Tanganku sering pegal, punggungku nyeri karena duduk terlalu lama, tapi setiap rasa lelah terasa berbeda. Ini lelah yang kupilih sendiri. Suatu sore, saat sedang memotong pola kain, ponselku kembali bergetar. Kali ini bukan dari suamiku. Nomor tak dikenal lagi. Apakah Anda menerima kerjasama untuk produksi lebih besar? Aku membaca pesan itu berulang kali. Ternyata sebuah butik kecil di kota tertarik menjual beberapa desainku secara konsinyasi. Mereka melihat unggahanku yang dibagikan salah satu pelanggan. Jantungku berdetak cepat. Aku yang dulu menjual rumah demi menyelamatkan bisnis orang lain, kini ditawari kesempatan membangun bisnis sendiri. Tapi bersama rasa senang itu, muncul juga ketakutan. Bagaimana kalau gagal? Bagaimana kalau aku tidak mampu memenuhi permintaan besar? Bagaimana kalau ini hanya keberuntungan sesaat? Aku berhenti sejenak, memejamkan mata. Dulu aku tidak pernah ragu menjual segalanya demi orang lain. Mengapa sekarang aku ragu mengambil kesempatan demi diriku sendiri? Aku mengetik balasan, jari-jariku gemetar tapi mantap. Ya, saya tertarik. Bisa kita bertemu untuk membahas detailnya? Pesan itu terkirim.
Beberapa menit kemudian, balasan datang dengan jadwal pertemuan. Aku tersenyum sendiri. Malamnya, aku duduk sendirian di ruang kerja kecilku. Mesin jahit berdengung pelan. Di luar, suara kendaraan sesekali lewat. Hidupku memang tidak lagi mewah. Tidak ada restoran mahal, tidak ada mobil bagus, tidak ada foto new beginnings di tempat glamor. Tapi ada sesuatu yang jauh lebih berharga. Harga diri. Tiba-tiba ponselku berbunyi lagi. Kali ini dari suamiku. Aku dengar kamu mulai usaha. Aku terdiam. Jadi kabar itu sampai juga padanya. Aku membalas singkat. Iya. Beberapa detik kemudian pesan masuk lagi. Kamu terlihat kuat. Aku menatap layar cukup lama sebelum menjawab. Aku memang selalu kuat. Hanya saja dulu aku terlalu sibuk menguatkanmu. Setelah mengirim pesan itu, aku tersenyum kecil. Mungkin dia meninggalkanku saat aku tidak punya apa-apa. Tapi dia tidak pernah tahu, justru saat tidak punya apa-apa itulah aku menemukan diriku kembali. Dan kali ini, aku tidak akan pernah menjual diriku sendiri demi siapapun lagi. Pertemuan dengan pemilik butik itu berlangsung sederhana, tapi mengubah arah hidupku. Ia seorang wanita paruh baya yang tegas namun ramah. Ia memeriksa setiap jahitan dengan detail, menyentuh tekstur kain, memperhatikan kerapian bagian dalam pakaian, sesuatu yang jarang dilihat orang. Kamu teliti, katanya akhirnya. Itu jarang. Aku tersenyum gugup. Saya belajar dari ibu saya. Ia mengangguk pelan. Kalau kamu konsisten, saya yakin desainmu bisa berkembang. Kalimat itu sederhana, tapi terasa seperti validasi yang sudah lama tak kudengar. Kami sepakat memulai dengan 10 potong dress. Tidak besar, tapi cukup menantang untuk kapasitas kerjaku saat ini. Saat keluar dari butik itu, aku berdiri sejenak di trotoar, menarik napas dalam. Dulu aku berdiri di depan notaris menjual rumah dengan hati penuh keyakinan pada orang lain. Hari ini aku berdiri dengan keyakinan pada diriku sendiri. Perjalanan pulang terasa ringan. Namun hidup memang tak pernah sepenuhnya tenang. Beberapa hari kemudian, sebuah kabar sampai padaku lewat teman lama. Bisnis mantan suamiku ternyata tidak berjalan semulus yang ia pamerkan. Investasi barunya bermasalah. Rekan bisnisnya dituduh melakukan penipuan. Namanya mulai disebut-sebut. Aku terdiam saat mendengar cerita itu. Sebagian kecil dalam diriku sempat merasa puas. Seolah karma bekerja cepat. Tapi perasaan itu tidak bertahan lama. Yang tersisa hanyalah kesadaran pahit, aku pernah mengorbankan segalanya demi fondasi yang rapuh. Malam itu ponselku kembali berbunyi. Namanya muncul di layar. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku menjawab. Halo. Suaranya terdengar berbeda. Tidak lagi penuh percaya diri. Kita bisa bertemu? Aku ingin bicara. Apalagi yang perlu dibicarakan? Tanyaku tenang. Aku mungkin butuh bantuan. Aku menutup mata sesaat. Ironi hidup terasa begitu nyata. Bantuan apa? Aku salah memilih orang. Uangnya macet. Aku tertekan. Dulu, kalimat seperti itu akan langsung meluluhkan hatiku. Aku akan berpikir keras mencari cara menyelamatkannya lagi. Tapi sekarang berbeda. Aku harap kamu menemukan jalan keluarnya, jawabku pelan. Hanya itu, suaranya terdengar kecewa. Aku sudah pernah menjual semua yang kumiliki untuk menyelamatkanmu, kataku tegas.
Dan kamu meninggalkanku saat aku tidak punya apa-apa. Sekarang aku sedang membangun hidupku kembali. Aku tidak akan menghancurkannya lagi. Di ujung sana hening beberapa detik. Aku menyesal, bisiknya. Mungkin ia tulus. Mungkin tidak. Tapi kali ini, penyesalan itu bukan lagi tanggung jawabku. Aku juga pernah menyesal, jawabku lembut. Tapi sekarang aku memilih belajar. Aku menutup telepon dengan hati yang tenang. Untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasa bebas.